Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran Matematika Dasar 1. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran tentang volume benda putar, tetapi menggunakan metode kulit tabung. Diharapkan setelah mempelajari video ini, teman-teman dapat menghitung volume dari benda putar menggunakan kulit tabung, metode kulit tabung ya. Nah, di sini ada gambar sebuah silinder ya. Nah, sebuah kulit tabung adalah benda pejal yang dibatasi oleh dua silinder tegak dan sepusat. Jadi di sini ada dua silinder ya. Yang pertama silinder yang di dalam, kemudian yang di luar. Jadi ada dua silinder yang mana keduanya itu dibatasi oleh garis ini ya. Nah, yang warna biru itu, yang warna biru pekat ini sampai ke bawahnya, itu yang disebut sebagai kulit tabung. Nah, dari sini kita lihat bahwa silinder yang kecil itu adalah R1 jari-jarinya, dan silinder yang besar jari-jarinya adalah R2. Dengan tinggi kedua silinder itu sama. Maka volume silinder tegak di samping adalah VR kuadrat, VR2 kuadrat, ya, dikurang VR1 kuadrat, dikali dengan H. Jadi, volume dari kulit tabung itu adalah V R2 kuadrat dikurang V R1 kuadrat dikali dengan H. Nah, ini bisa disederhanakan seperti ini. Nah, V-nya dikeluarkan sehingga Pi kali R2 tambah R1 kali R2 kurang R1 ya, karena di sini adalah R2 kuadrat kurang R1 kuadrat, kemudian dikali H. Nah, di sini dikalikan dengan 2/2, sehingga 2pi kali R2 tambah R1 per 2 dikali dengan R2 kurang R1 kali H. Nah, di sini kita perhatikan tadi bahwa H itu adalah tinggi, kemudian R2 kurang R1 itu adalah tebal dari kulit tabung tadi ya. Sehingga volume tadi bisa kita nyatakan sebagai, jadi volume ini bisa kita nyatakan sebagai 2pi dikali, di sini R2 tambah R1 kuadrat itu adalah rata-rata jari-jari rata-rata, kemudian H itu adalah tinggi, dan tebal dari silinder itu adalah R2 kurang R1. Nah, di sini berarti kita bisa simpulkan bahwa volume itu 2pi kali jari-jari rata-rata dikali tinggi kali tebal. Nah, untuk mengingatnya coba kita lihat di sini yang silinder tadi ya. Kita coba buka dia sehingga seperti ini setelah dibuka. Maka di sini tadi adalah 2πr. Nah, 2pi itu adalah yang ini, R itu adalah rata-ratanya tadi, kemudian H tadi adalah tingginya, kemudian tebalnya itu adalah delta R. Sehingga bisa kita simpulkan volume untuk kulit tabung itu adalah 2VRH kali delta R. Nah, di sini ada metode kulit tabung dengan dipartisi tegak. Misalkan kita punya dua buah fungsi, yaitu Y sama dengan Fx, Y sama dengan Gx. Nah, kedua fungsi itu bisa kita cari berapa volumenya menggunakan metode kulit tabung seperti ini. Nah, ini yang disebut sebagai metode kulit tabung. Nah, sehingga jika kita perumum dan putar sumbu Y, jadi ini kita putar terhadap sumbu Y, kulit tabung itu, maka bisa kita dapatkan delta V itu akan mendekati 2 pi X. X itu tadi adalah tinggi tabung, ya. X tinggi tabung, kemudian selisihnya tadi selisih dari Fxi kurang Gxi dikali dengan tebalnya, yaitu delta Xi. Nah, ini kita gunakan aturan Riemann itu ya, sehingga V itu harusnya ini bisa dicari limitnya, sehingga bisa didekati untuk mencarikan integral tentunya. Jadi V sama dengan 2pi integral dari A sampai B X Fx kurang Gx kali dx. Nah, jadi agak berbeda dengan yang sebelumnya,
Kalau yang sebelumnya di metode cincin dan cakram, kalau dia diputar terhadap sumbu Y, maka di sininya adalah DY ya. Nah, tetapi kalau di kulit tabung, kalau diputar terhadap sumbu Y, maka semua fungsinya dalam X dan diintegralkan terhadap DX. Nah, bagaimana jika diputar mengelilingi sumbu X, maka adalah kebalikannya. Berarti di sini semua fungsinya nanti memuat Y dan diintegralkan terhadap DY. Kalau dia terhadap sumbu X ya. Nah, untuk memahami metode kulit tabung ini, kita coba lihat ke contoh soal. Contoh, daerah dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1 per akar X, sumbu X sama dengan 1, dan X sama dengan 4, diputar mengelilingi sumbu Y. Tentukan volume benda yang terbentuk. Nah, di sini mengelilingi sumbu Y. Nah, untuk memudahkan, kita masih menggunakan aturan yang sama. Yang pertama, kita tentukan dulu partisinya ya, atau irisannya. Nah, untuk menentukan irisan otomatis kita harus membuat gambar dulu. Saat X sama dengan 1, maka Y adalah 1 per akar 1. 1 ya. Kemudian saat X sama dengan 4, maka Y adalah 1 per akar 4, atau sama dengan setengah. Jadi saat digambarkan, misalkan ini 1, ini adalah 4, ini Y-nya 1, maka saat dia 1,1, maka di sini, kemudian setengah. Nah, beginilah gambarnya berarti, ya, melandai. Nah, kita lakukan partisi. Nah, ini yang kita partisi tadi. Nah, kita misalkan dengan delta X. Nah, yang partisi inilah yang akan kita putar menggunakan terhadap sumbu Y. Berarti diputar terhadap sumbu Y, ini X, ini Y. Nah, karena dia diputar terhadap sumbu Y, maka kita pasti punya dua gambar yang simetris ya. Misalkan tadi di sini. Nah, harusnya gambarnya keduanya simetris ya. Untuk mengilustrasikan kulit tabung tadi, saya gambarkan dengan gambar yang berbeda. Nah, ini adalah jari-jari yang pertama, jari-jari yang di dalam. Kemudian, harusnya saya bikin partisinya dulu ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, misalkan kita akan mempartisinya di sini tadi partisi dari delta X, ini misalkan delta X, maka di sini otomatis juga ada delta X ya, karena ini tadi kita putar terhadap sumbu Y. Nah, ini adalah delta X. Maka yang pertama itu, kita bikin tabung yang pertama. Nah, tabung yang pertama adalah yang tabung di dalam. Nah, ini dia. Ini adalah tabung dalam. Berarti yang kedua menggunakan jari-jari yang di luar. Nah, maka yang akan kita cari itu adalah kulit tabungnya yang ini ya teman-teman. Nah, kulit tabung dari yang saya warnai kuning ini. Itu yang akan kita cari. Nah, menggunakan metode kulit tabung. Nah, yang pertama sudah kita buat partisinya, berarti langkah yang kedua kita buat hampiran.
Nah, untuk menentukan hampiran berarti itu adalah delta V, itu bisa dihampiri dengan metode kulit tabung. Nah, tadi rumusnya adalah 2pi ya, dikali X, kemudian dikali Fx, kali delta X. Nah, di sini 2pi tetap, kemudian X-nya tetap, Fx kita adalah 1 per akar X. Kemudian di sini adalah delta X. Sehingga ini bisa disederhanakan menjadi 2pi, ini X dikali X pangkat min setengah ya, berarti X pangkat setengah atau akar X kali delta X. Kemudian baru langkah yang ketiga, kita integralkan. Berarti volume itu sama dengan integral dari, ya karena di sini sudah ada batasnya 1 sampai 4, maka integral dari 1 sampai 4 dari 2pi akar X dx. Nah, 2pi-nya bisa ditaruh di luar, berarti integral dari 1 sampai 4 akar dari X dx. Sehingga ini 2pi integral dari X pangkat setengah berarti adalah 2/3 ya, 2/3 dikali X pangkat 3/2, lalu disubstitusikan 4 dan 1. Sehingga saat ini teman-teman hitung, temulah 28/3 pi. Nah, jadi tentukan volume benda yang terbentuk. Jadi volume benda yang terbentuk itu adalah 28/3 V. Nah, ini dengan metode kulit tabung. Nah, selain metode kulit tabung, kira-kira bisa diselesaikan dengan apa? Kita bisa menyelesaikan dengan metode cincin, ya, karena dia ada lubang di tengahnya. Oke, silahkan dicoba untuk metode cincinnya. Kalau ini adalah metode kulit tabung. Oke, setelah memahami contoh soal tadi, diharapkan teman-teman bisa menghitung volume ya, benda putar menggunakan kulit tabung. Nah, untuk mengecek pemahaman teman-teman, silahkan untuk mengerjakan soal ini. Yang mana di soal ini diminta untuk menggunakan metode cincin dan metode kulit tabung, kemudian bandingkan bagaimana hasilnya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih.